Halo sahabat YouTube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Tidak sedikit para YouTuber bertanya di bantuan YouTube seperti ini. Halo YouTube, selamat malam. Tolong bantu jumlah penayangan saya berhenti. Saya sudah memperbaikinya. Entah apa yang sudah dia perbaiki. Tapi yang jelas, kenapa sih jumlah penayangannya itu bisa berhenti? Nah, di sini saya akan bahas beserta solusinya. Para YouTuber sekarang itu kebanyakan fokus mengejar syarat monetisasinya, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Atau bisa dikatakan dia fokus untuk mencari penonton. Tapi dia tidak fokus terhadap konten yang dia bawakan. Karena jika kita sudah fokus terhadap konten, maka nanti penonton pun akan bisa datang sendirinya. Apalagi jika konten kita sedang viral ataupun sedang banyak dicari oleh para penonton, itu nanti akan datang sendirinya kepada video kita. Terkait fokus pada konten tersebut, kita harus paham yang namanya curug pasar. Curug mah jari ya kalau bahasa Sunda. Maksudnya ceruk pasar, ataupun hal apa sih yang sedang ramai sekarang ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh kembaran saya, jika kita sudah menjadi YouTuber, itu seperti apa sih? Monggo kembaran saya. Menjadi seorang YouTuber pemula, itu tidak jauh beda seperti manajer marketing, yang dimana dia harus bisa bermain strategi dan bisa melihat masa depan. Niche pasar apa sih yang sedang diminati oleh orang banyak, agar produknya itu bisa diminati oleh orang banyak itu. Sama seperti halnya YouTube. Seorang YouTuber pemula harus bisa membuat strategi bagaimana videonya itu bisa ditonton oleh orang banyak. Nah, bener banget ya yang dikatakan oleh kembaran saya tadi. Jadi kita harus paham yang namanya ceruk pasar ataupun niche pasar ataupun hal apa sih yang sedang ramai sekarang ini. Nah, jika kita sudah tahu ceruk pasarnya seperti apa, kita buatkanlah konten yang pastinya nanti penonton pun akan bisa datang sendirinya pada video kita tersebut. Ternyata apa yang sudah dikatakan oleh kembaran saya itu ada hasilnya. Ketika saya tahu di sekarang ini sedang ramainya sapi kurban, nah saya uploadlah tentang sapi di channel saya yang lain, yaitu channel Andrian Omen. Ini nih channelnya ya, Andrian Omen. Walaupun isi videonya itu video short, tapi view-nya bagi saya itu sangat fantastis karena ada satu video bisa mencapai 1 juta penonton. Wow. Jadi benar banget tuh apa yang sudah dikatakan oleh kembaran saya tadi. Kita harus tahu yang namanya ceruk pasar ataupun yang sedang ramai saat ini. Kita buatkanlah kontennya. Di samping itu, agar kita bisa mendapatkan penonton, kita harus bisa menggunakan sebuah strategi. Nah, ini strategi yang sering saya gunakan, yaitu strategi seorang pedagang. Nah, strategi pedagang ini akan dibahas oleh kembaran saya lagi nih. Monggo kembaran saya. Di sini saya coba menggunakan kata sinonim ya. Kita pinggirkan dulu kata YouTube, tapi kita bahas di sini dengan kata sinonim agar mudah dimengerti. Kita anggap di sini sebagai penjual toko, bukan penjual toko ya, tapi sebagai penjual yang kita ambil aja penjual pakaian. Nah, ketika kita menjadi seorang penjual dengan menjual pakaian, agar orang-orang bisa mengunjungi toko kita. Nah, di sini yang pertama pastinya kita harus bisa menjual pakaian yang kekinian, updating atau trending. Yang kedua, kita harus bisa membuat strategi lapak kita itu mudah dicari. Yang ketiga, kita harus juga bisa bagaimana lapak kita itu bisa nyaman atau menarik agar si pengunjung itu berlama-lama tinggal di lapak kita. Nah, dengan 3 dasar seperti tadi, pastinya orang-orang akan mudah mengunjungi lapak kita. Jika orang itu interest dengan lapak kita atau dengan barang kita, pastinya orang itu akan membeli barang kita. Atau mungkin hanya ada yang mengunjungi lapak kita saja tanpa membeli. Tapi di situ kan kita punya nilai plus. Lapak kita itu dikunjungi oleh orang banyak. Nah, dari sinonim itu atau kiasan tadi, kita masukkan ke YouTube. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, kita itu sudah menjadi seorang penjual. Kalau tadi menjual pakaian, kalau di sini kita menjual video ya. Sama seperti hal tadi. Agar orang-orang itu masuk ke channel atau video kita, yang pertama kita harus bisa membuat video yang kekinian, yang trending atau updating.
sama seperti tadi ya, kayak yang updating atau trending. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan strategi SEO agar video kita mudah dicari. Yang ketiga, kita harus juga bisa membuat channel kita itu nyaman atau menarik di videonya agar orang-orang itu bisa berlama-lama tinggal di video kita atau di channel kita. Nah, dengan seperti itu pasti akan banyak pengunjung yang masuk ke channel kita. Jika mereka interest, maka orang-orang itu akan subscribe kita. Atau sekarang ini banyak ya yang hanya mengunjungi tapi tanpa subscribe. Sama seperti tanya tadi ya, mengunjungi tapi tidak membeli. Nah, tapi di situ kita pun mendapatkan nilai plus. Ketika ada orang masuk ke channel atau video kita, hanya mengunjungi saja tanpa meng-subscribe, itu kita sudah mendapatkan nilai plus, gitu kan, viewer nantinya atau jam tayang. Nah ya, jadi strategi yang ada di dunia nyata ini kita bawa ke YouTube. Ada beneran juga ya itu kembaran saya. Tapi ada benernya juga loh itu kata kembaran saya, dan hasilnya itu sangat fantastis. Ketika video ataupun konten kita sudah mudah dicari, ataupun yang kata kembaran saya itu lapak mudah dicari. Nah, dari situ kita nanti akan bisa mudah mendapatkan penonton dari traffic penelusuran YouTube ataupun penelusuran Google. Jos banget itu mindset kembaran saya. Terima kasih kembaran saya. Untuk pertanyaan di awal tadi terkait jumlah penayangan berhenti, itu karena tidak ada penonton. Untuk cara memperbaikinya, kita bisa memperbaiki dengan mengganti judul ataupun deskripsi ataupun yang lainnya. Atau kita bisa membuatkan video kembali dengan konten ataupun strategi yang sudah dibahas oleh kembaran saya tadi. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh saya dan kembaran saya tadi yang ada dua tadi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bisa lebih mendapatkan penonton pada videonya agar nanti jumlah penayangannya tidak berhenti. Seperti biasa, jika kalian merasa konten ataupun channel Bang Metrik ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi YouTuber ataupun yang butuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan kebaikan, pengetahuan ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Buat kalian yang baru masuk channel Bang Metrik ini, silahkan kita bersilaturahmi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar YouTuber versi Bang Metrik. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.